Assalamualaikum halo semua. Saya mau sharing perjalanan lagi nih. Kali ini saya mau melewati jalan dalam di daerah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Perjalanan kali ini saya mulai dari Jalan Kali Baru Timur dan ini langsung saya menyeberang ke jembatan kecil nih menuju Jalan Pedongkelan. Nah, dari sini saya mau ambil lurus saja langsung menuju ke pedalaman daerah Pedongkelan ya. Ini namanya Jalan Tenis. Nah, di sini merupakan salah satu tempat yang banyak sekali ya yang penjual-penjual makanan di sini, kulineran. Kalau pagi hari ini banyak yang jual sarapan juga di sini. Apalagi kalau misalkan bulan puasa, di sini cukup ramai juga nih pedagang-pedagang yang menyediakan makanan takjil ya. Ini dan tepat di sebelah kiri saya ini ada sebuah gedung serbaguna yang biasa digunakan untuk acara-acara resepsi. Nah, ini jalan ini semakin ke daerah dalam ini jalannya semakin menyempit ya. Permukimannya juga cukup padat di sini. Dan cukup ramai juga yang lewat sini. Mereka biasanya menghindari macet ya di jalan utama. Nah, dari sini juga udah mulai rumit ya jalannya. Banyak belokan, pertigaan dan perempatan. Di depan kita belok kanan, kemudian gak lama langsung belok kiri. Nah, ini namanya Jalan Al-Falah 3. Kita melewati jembatan kali kecil di depan. Mungkin jalan alternatif ini udah banyak yang tahu ya. Soalnya udah banyak juga yang lewat sini. Pengendara-pengendara motor yang menghindari macet di jalan utama. Nah, di depan kita ambil kanan, masih di Jalan Al-Falah 3. Nah, dari sini kita jalan lurus terus menuju ke Pasar Timbul, Kapuk, Cengkareng. Dari sini udah mulai banyak juga pedagang-pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Ini nanti tembus nyambung dengan para pedagang yang ada di Pasar Timbul. Nah, ini dia depan belok kiri memasuki Jalan Pasar Timbul, Kapuk, Cengkareng. Pasar Timbul ini merupakan pasar yang berada di pedalaman kota Jakarta ya. Ini berada di dalam permukiman warga. Mungkin bisa dibilang ini pasar tersembunyi di daerah Kapuk. Dan lumayan ramai juga sih di sini. Hampir tiap hari macet di sini, banyak pengunjungnya. Apalagi ini menjadi jalur alternatif buat para pengendara motor yang lewat sini ya. Jadinya bercampur sama orang-orang yang berbelanja. Dan di sini juga banyak motor-motor yang parkir di pinggir jalan ya, sembarangan, yang bikin jalanan makin sempit. Ini kita masih jalan lurus terus ya, menyusuri Jalan Pasar Timbul. Sekitar 20 meteran lagi ini nanti kita ketemu pertigaan dan saya nanti ambil belok kanan. Ini kebetulan cuacanya lagi cerah, tapi nggak tahu nih kalau misalkan musim hujan di sini banjir apa enggak ya. Karena saya belum pernah lewat sini kalau pas lagi hujan. Nah, di depan ada pertigaan, nanti kita belok kanan menuju ini masih Jalan Pasar Timbul ya, cuman ini jalan yang ini namanya Pasar Timbul Benat ya kalau di Google Maps. Dan kita masih lurus lagi terus. Dan di depan juga nanti ada pertigaan lagi. Kalau lurus itu menuju Jalan Gariksa Raya ya. Nah, nanti kita belok kiri menuju Jalan Pedongkelan Dalam. Waduh, udah mulai macet nih di sini di pertigaan. Di sini kayaknya ada yang ini
ada yang minta sumbangan untuk pembangunan nggak tahu pembangunan apa, masjid biasanya. Oke, kita belok kiri menuju Jalan Pedongkelan Dalam. Sini juga udah banyak orang tahu lewat sini nih. Biasanya juga suka macet juga di sini kalau ada mobil berpapasan. Soalnya jalannya juga agak kecil, ditambah permukiman warganya terlalu maju ke dalam ya, bagian depan rumahnya. Oh ya, tadi kalau kita ambil lurus ke Jalan Gariksa Raya itu ada jalan alternatif juga yang biasa dilewatin oleh para pengendara motor. Itu jalannya cukup unik, rusak, banyak batu kerikilnya juga. Namanya Jalan Karya Utama. Nanti next kapan-kapan kita lewatin ke jalan itu ya. Waduh, di depan ada mobil. Ini yang bikin jalan agak tersendat nih kalau mobil lewat sini. Soalnya sempit jalannya. Kita kalau di belakang mobil ya merayap aja, ikutin, nggak bisa nyelang juga. Karena dari arah berlawanan juga masih banyak pengendara motor lain. Dan di sini ada belokan ke arah kiri dan kita masih lurus terus ya. Nanti di depan sekitar 30 meteran kita belok ke arah kanan menuju jalan kecil ya. Dia nyeberang tembus ke daerah JB, Pasar JB. Ya, beginilah perjalanan keseharian di Jakarta ya. Kalau melewati jalan dalam, tapi lumayan masih bisa jalan dibandingkan sama jalan utama. Kalau misalkan lagi macet parah, tuh biasanya nggak jalan sama sekali ya. Tapi kalau lewat dalam ya mending masih bisa jalan meskipun merayap. Nah, dan ini kita belok kanan ya menuju jalan kecil nih. Jalannya agak rusak, banyak kerikilnya juga. Nanti tembus ke Jalan Royal Boulevard. Nanti tembusnya juga ke daerah Pasar JB Cengkareng. Nah, perjalanan ke Pasar JB Cengkareng kemarin saya udah posting videonya ya. Bagi yang belum nonton, nah ini nanti saya kasih linknya di deskripsi. Nah, nanti perjalanan saya mungkin cukup sampai di Jalan Royal sini aja nanti di depan. Soalnya nyambung ke Pasar JB yang sudah saya lewatin sebelumnya. Ini sebelah kiri ada sekolahan SD Kristen ya. Namanya SD Caritas Christi School. Itu ke arah kanan itu tembusnya ke Jalan Karya Utama yang tadi saya bicarakan, yang jalan alternatif satunya lagi dengan jalan yang cukup rusak ya. Itu nanti bisa tembus lagi ke Pasar Sore ya. Di sana ada Pasar Sore juga. Next kita review juga jalan Pasar Sore. Oke teman-teman, dan ini masih di Jalan Boulevard. Dan sebelah kiri saya ini ada Pasar Bersih Cengkareng. Ini dekat dengan Pasar Rakyat Cengkareng juga, yang masih di lingkungan Pasar JB Cengkareng. Salah satu pasar yang cukup panjang di daerah sini ya. Nah, ini dia pintu depannya Pasar Rakyat Cengkareng. Oke teman-teman, video perjalanannya mungkin cukup sini aja. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Semoga video ini dapat memberikan informasi bagi kalian yang biasa bepergian atau maupun perjalanan di daerah Cengkareng, Jakarta Barat khususnya ya. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.